Sekilas gitu ya, kalau lo lihat kelebat doang mungkin lo ngiranya ini adalah Honda Vario gitu. Dan dia udah pakai remote keyless, tapi lo juga bisa pakai remote anak kunci biasa. Ini dia nih, Alfa N3, motor listrik paling murah dari semua jajaran motor listrik yang ditawarin sama Alfa Motorcycle. Nah, apa aja sih yang ditawarin sama si Alfa N3 ini? Gua bakal nyoba motor ini secara langsung karena sebelumnya kita udah pernah review ya tampilannya itu di Gias 2024 kalau nggak salah. Bisa lihat video di atas ini. Dan kali ini gue mau nyobain secara langsung di jalanan seperti apa motor paling murah dari Alfa, impresi berkendaranya, konsumsi baterainya, sampai kenyamanan segala macamnya, termasuk akomodasi juga. Makanya tonton terus video ini sampai habis. Nah, sekilas saja soal tampilan dari Alfa ini, N3 adalah motor listrik dari Alfa yang paling konvensional lah desainnya. Kalau yang lainnya kan serba kayak robot gitu ya. Nah, ini bener-bener konvensional, bahkan sekilas gitu ya, kalau lo lihat kelebat doang mungkin lo ngiranya ini adalah Honda Vario gitu. Tapi bukan, ini adalah motor listrik Alfa N3. Kenapa dia bisa konvensional? Karena bener-bener beda, decknya rata ya kan, stangnya juga udah ada speedometer gini, model-model skuti konvensional. Dan di sini ada kompartemen kiri kanan dan udah ada USB Type C dan Type A-nya juga buat ngecas HP. Dan dia udah pakai remote keyless, tapi lu juga bisa pakai remote anak kunci biasa karena mungkin kalau remote keyless-nya baterainya habis masih bisa selamatin pakai anak kunci kayak gini. Terus ke belakang dia serba sporty ya tampilannya, walaupun nggak ada tarikan garis yang terlalu gimana-gimana, tapi ujungnya buritan ini tuh bener-bener sporty banget. Ditambah dia behelnya tuh bentuknya nggak melingkar tapi bentuknya model tanduk begini. Dan dia nggak ada spakbornya, jadi spakbornya itu diganti pakai mudguard, dan mudguardnya itu juga udah dipasangi lampu sen. Jadi di atas ini cuma lampu rem aja. Sebenarnya desain ini sih cukup bisa diterima banyak orang gitu dibandingin Alfa-Alfa yang sebelumnya. Tapi kalau lu lihat di bagian belakang agak nganga gede banget antara body sama ban atau mudguard. Jadi ya soal selera aja sih. Kalau gue sih agak-agak kurang gimana gitu ya. Nah, buat spesifikasinya si Alfa N3 ini pakai penggerak motor yang ada di ban belakang. Jadi dia bukan mid drive tapi dia hub drive. Jadi bisa dilihat di ban belakangnya itu ada penggerak listriknya, ada motor listriknya. Itu kekuatannya sampai 4,5 kW atau sekitar 6 horsepower lah ya. Nah, kalau kita buka di bawah bagasi sini ada baterai. Dia pakai 2 baterai, masing-masing itu kapasitasnya 1,8 kWh atau kWh. Jadi kalau 2 totalnya itu bisa sampai 3,6 kWh. Nah, dengan baterai ini Alfa itu ngeklaimnya jarak tempuhnya bisa sampai 140 km. Nah, kalau cuma pakai satu baterai, ya tinggal dipangkas tengah aja, jadi cuma 70 km. Nah, dengan motor listrik dan baterai ini, kecepatan tertingginya si Alfa N3 ini bisa sampai 80 km per jam. Ya, cukup oke lah ya buat sebuah motor yang konvensional gini, dan apalagi ini versi termurah dari Alfa gitu ya. Kalau dibandingin sama kakak-kakaknya, jelas speknya ada di bawahnya sedikit, tapi soal kecepatan doang. Jadi ya kalau mau yang lebih kencang lagi mungkin lu bisa ngambil Alfa One atau yang servo sekalian. Nah, buat ngecas baterai si Alfa N3 ini dia butuh waktu dari 0 sampai 100 itu sekitar 4 jam. Cepet banget ya, tapi itu untuk satu baterai. Kalau 2 baterai jadi 8 jam, dan itu pakai chargeran tuh yang kayak gini nih. Jadi lu kalau beli motor listrik Alfa N3 ini dapat charger kayak gini, colokannya juga colokan biasa kayak gini. Nah, ini dalam kondisi ngecas udah gue colokin, jadi nggak ada indikator apapun baik di motor maupun di chargerannya. Jadi ya udah, kalau lu ngecas, taunya ini udah ngecas atau belum, mungkin lu bisa nyalain speedometernya dulu. Nah, di sini di speedometer ada tulisan baterai di pojok kiri bawah ya, baterai dengan logo petir. Tapi lu juga bisa lihat di bagian adaptor. Jadi di adaptor itu ada kipasnya. Kalau kipasnya nyala ya berarti motornya lagi ngecas. Nah, selain pakai chargeran kayak gini, Alfa N3 udah mendukung boost charge juga. Jadi kalau cari tahu, boost charge itu adalah teknologi Alfa yang sebenarnya N3 ini bisa fast charging gitu. Tapi lu harus pakai stasiun pengisian daya yang punya Alfa sendiri. Di Jakarta sih ada beberapa titik lah ya. Dan kalau pakai yang Alfa boost charge itu ngecas ya, dari 10 sampai 50% itu cuma butuh waktu setengah jam. Artinya kalau sampai 100% mungkin butuh waktunya sekitar 1 jaman lah ya, kurang lebih. Jadi emang lebih konvensional sih yang kayak gini.
Oke, sebelum kita coba langsung motor di jalan, kita coba dulu duduk di atasnya buat tahu gimana sih posisi berkendaranya. Nah, tinggi gue 170 cm ya kurang lebihnya, dan bisa dilihat ini posisi gue duduk di atas Alfa N3. Di bagian jok emang dia agak sedikit ngelebar, jadi gue ngerasanya agak kurang ramping ya di bagian depan sini, jadi kaki tuh masih agak ke sampingnya tuh agak jauh. Tapi tenang aja karena dengan tinggi gue 170 cm ini agak jinjit sih, jinjit dikit doang, tapi nggak terlalu masalah. Mungkin kalau yang di bawah gue yang 160, 150 gitu tingginya harus agak effort buat jinjitnya, tapi ini masih oke-oke aja, nggak terlalu jinjit. Bahkan kalau satu kaki doang, nah bisa napak dengan sempurna. Buat decknya sih ini konvensional banget ya, kayak motor-motor skutik pada umumnya. Lu nggak nggak ribet bawa barang, karena lu naruh barang yang agak gede di tengah sini juga bisa. Ada cantelannya juga, dan posisi stangnya juga enak. Dia nggak terlalu rendah, tapi nggak terlalu dekat juga ke kita, jadi proporsional lah. Cuma mungkin di bagian speedometer aja nih, dia terlalu ke atas, nggak terlalu ke arah ke pengemudi. Jadi tampilannya walaupun udah digital ya speedometer ya, itu tuh keganggu sama cahaya matahari. Jadi tampilannya tuh kurang kontras gitu. Nah sekarang kita coba aja langsung jalan. Nah, impresi berkendaranya gimana? Jadi kalau si Alfa N3 ini, walaupun dia motor listrik paling murahnya Alfa ya, tapi gue nggak expect dia punya spesifikasi performa yang cukup mumpuni gitu. Bahkan untuk bersanding dengan motor-motor 110 cc, 125 cc ini udah bisa disebelahin lah ibaratnya gitu. Ini gue lagi pakai mode sport ya kan, karena dia ada 3 mode berkendara, ada Eco, ada Urban, ada Sport. Nah di mode Sportnya tuh bener-bener responsif banget. Apalagi lu dari posisi berhenti itu sampai di 60 km per jam lah, itu masih terasa banget torsinya. Bukan berarti di atas 60 km per jam torsinya nggak berasa ya, tapi menurun lah gitu, tapi masih ada terasa torsinya. Nah ini kayak udah 70 gini masih aja lah ada gitu torsinya, walaupun nggak sekencang yang di putaran bawah tadi. Memang yang versi sport ini ditujukan buat orang yang suka cepet gitu mungkin ya, yang apa-apa satset gitu kalau di jalan. Makanya sport ini cocok banget. Walaupun setelah gue pakai beberapa hari ya si Alfa N3 ini, mode sport ini nggak bisa dipakai di dalam kondisi segala macam gitu. Artinya ketika gue lupa kemarin di berapa persen baterai, masih cukup banyak kok, di sekitar 70-an itu tuh gue udah nggak bisa geser ke mode sport gitu. Jadi mentok di urban kalau baterai 70%. Nah, yang lanjutnya tuh di urban. Kita pindah dulu ke urban. Nah, ini mode urbannya. Sebenarnya urban ini mode paling moderat. Dalam arti lu yang nggak suka buru-buru, nggak suka kenceng-kencengan di jalan gitu. Tapi kalau begitu di kemacetan, lu pengen cepat juga kecepatannya naik gitu, nggak lemot banget di tarikan bawah, tapi di atasnya juga nggak terlalu kenceng. Nah ini mode urban cocok banget, karena emang dia masih ada jambakan torsinya di bawah, walaupun nggak sebesar sport gitu, tapi dia di menengah ke atasnya tuh lebih lembut gitu. Jadi nggak usah kayak kaget-kaget gitulah ketika lu buka gas di putaran atas gitu-gitu. Lu nggak terlalu kaget lah pakai mode urban ini. Dan yang jelas lebih irit daya juga pakai mode urban dibandingin mode sportnya. Jadi secara range mungkin urban range jarak tempuhnya tuh bisa lebih jauh dibandingin mode sport. Nah sedikit nih kalau selip-selipan nih di antara kemacetan, masih bisa banget. Karena emang N3 ini jadi model motor listrik dari Alfa yang paling konvensional menurut gua. Masih asik banget cuy buat selip-selip tuh. Radius putarnya juga jauh gitu, jadi enak buat nyelip-nyelip di kota. Emang motor perkotaan banget sih menurut gue ini. Oke, lanjut ke mode Eco ya. Di mode Eco ini sebenarnya nggak bisa dibilang lemot juga, karena dia torsi bawahnya tuh lumayan terasa sampai kecepatan 40 lah ya. Itu masih terasa. Dan kecepatan tertinggi itu masih bisa sampai 60 cuy. Jadi kalau lu yang tipenya berkendara itu ya udahlah santai aja, buru-buru mau kemana sih, di Jakarta juga semuanya segala macet gitu kan. Nah mode Eco ini bisa banget lu andelin, karena yang jelas range jarak tempuhnya lebih jauh, bisa memaksimalkan 140 km itu dari baterainya.
kalau dipakai mode Eco ini. Kita pindah ke Eco, belum pindah ke Eco nih. Nah ini di mode Eco-nya nih. Nah kalau kemacetan gini enak banget di mode Eco karena lo buka gas juga nggak langsung ngejedang gitu torsinya, jadi lebih halus lah, enak banget. Nah gue nggak tahu nih di Alfa Entry ini ada regeneratif mode apa enggak. Yang gue lihat dari speedometer ini, panel meter ini tuh nggak ada indikator regeneratif ya, jadi gue nggak tahu beneran ada regeneratifnya apa enggak. Cuma kalau gue lagi ngegas gini terus gue tutup, itu tuh motor gelinding aja gitu. Emang ada sedikit rasa nahan kayak engine brake kecil banget rasanya. Nah itu gue nggak tahu apakah itu regeneratif mode, ada regeneratifnya atau enggak, atau pas ngerem itu energi kinetiknya dijadiin regeneratif gitu sama Alfa. Gue nggak tahu karena di sini nggak ada kelihatan sama sekali di panel meternya. Jadi ya gue anggapnya nggak ada aja sebenarnya. Kalau ada regeneratif mode mungkin jarak tempuhnya bisa lebih maksimal gitu ya. Sisanya sih cukup oke. Paling komplain gue di suspensi lah ya. Suspensi itu Alfa just being Alfa kalau menurut gue, karena emang bisa gue bilang ini cukup keras. Walaupun Matic emang nggak terlalu empuk pada umumnya, tapi emang ini lebih keras daripada umumnya. Jadi ya dinikmatin aja. Suspensi depan belakang keras, tapi yang bikin enak kalau keras gitu lo manuver sih stabil, nggak goyang gitu bannya. Enak banget kalau buat manuver. Oke, kesimpulannya motor listrik Alfa Entry ini jadi pilihan yang paling masuk akal ya buat kita beli, karena selain harganya yang lebih murah dibandingin Alfa-Alfa lainnya, tapi ini juga lebih praktis buat dipakai. Walaupun bagasinya kecil tapi lu dapat deck yang lebih leluasa, kompartemennya juga gede kanan kiri gitu ya, dan fitur-fiturnya juga lumayan walaupun gak selengkap abang-abangnya gitu. Nah harga nih, Alfa Entry ini emang jadi produk yang paling murah dari Alfa. Harga terendahnya itu ada di 28 jutaan untuk on the road Jakarta. 28 jutaan ya, itu buat satu baterai. Nah, jadi kalau lu butuh yang 140 km, lu harus beli yang versi 2 baterai. Nah, versi 2 baterainya itu ditawarin dalam harga 35 jutaan untuk on the road Jakarta. Ya, walaupun nyentuh kepala 3 ya buat 2 baterainya, tapi masih lebih murah dibanding abang-abangnya kayak One XP ataupun yang servo sekalian gitu ya. Karena ini masih di kepala 3, abang-abangnya tuh udah 38, udah 40 ke atas, sampai ada yang 50 jutaan kayak gitu. Jadi ini emang paling murah. Jadi gimana menurut lu? Berikan pendapat lu di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye bye.